Selamat pagi, Bapak Ibu yang berada di channel YouTube maupun Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting Shema Adonai. Selamat sore menjelang malam buat Bapak Ibu yang berada di Amerika. Jumpa lagi dengan kami di dalam renungan pagi Shema Adonai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita akan memulai program acara renungan pagi dengan mengangkat doa dan nyanyian pujian dari Bu Murni. Bang Aras akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Kami persilakan. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, anak-anakmu di Zoom Shema Adonai datang berkumpul di channel ini untuk beribadah. Terima kasih atas pimpinanmu sepanjang malam hari ini. Engkau urapilah hamba-mu yang bertugas, Pak Pras, dengan dari awal ke akhirnya. Dan juga hamba-mu yang berikan firman-Nya, biarlah setiap kata dan kalimat boleh menjadi berkat buat kami. Dan juga anak-mu yang mendengar juga, engkau rapi semua biarlah beri berkat dalam pertemuan ini juga. Dan saudara kami itu juga yang mengawal IT dan yang lain juga engkau jaga. Terima kasih. Segala persekulapan kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Satu pujian kita angkat dengan sebuah lagu dari Bu Murni. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, tak ada yang ku dambakan selain dirimu.
mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Terima kasih Bu Murni. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk dalam renungan pagi ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Kami persilahkan Bapak Pendeta. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Mari Bapak Ibu sebelum kita mendengar renungan pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama, kita minta hikmat Tuhan turun atas setiap kita. Bapak terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami ada di dalam acara Shema Adonai untuk kami ibadah pagi. Tuhan kami percaya ibadah ini kami persembahkan untuk Tuhan, dan biarlah Tuhan sepanjang ibadah kami ini kami lakukan, kami berikan buat Tuhan yang terbaik. Kami percaya Tuhan ibadah ini akan menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka renungan kami pagi hari ini hanya satu di dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Di nama Tuhan, senang sekali tentunya dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Nah, tema kita renungan pada pagi ini adalah pribadi yang menyenangkan, Saudara. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pribadi yang menyenangkan, maka pribadi yang menyenangkan itu adalah pribadi yang berkaitan dan hubungan dengan pribadi yang menyenangkan Tuhan, kemudian juga menyenangkan sesama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kekristenan kita itu menjadi sebuah cerminan. Kekristenan kita, kehidupan kita di dalam Tuhan, pengenalan kita, kemudian sampai kepada progres pertumbuhan iman kita, itu harus sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang lain, bukan hanya buat diri kita sendiri. Jadi kalau kita bicara soal pribadi yang menyenangkan, maka pribadi yang menyenangkan itu adalah pribadi yang bisa membangun hubungan tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama, saudaraku. Nah, dengan pribadi yang menyenangkan ini, maka kita akan menjadi orang-orang bukan hanya secara pribadi menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus sendiri itu adalah sumber teladan kita. Kita banyak membaca di dalam firman Tuhan, ya, di dalam kitab Matius sampai dengan Yohanes, bahkan semua yang ditulis dalam Alkitab, itu banyak pribadi-pribadi yang menyenangkan. Termasuk adalah ketika Tuhan Yesus datang ya ke dalam dunia ini, kemudian dia mengajar, dia memberitakan kabar baik ya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana seorang sosok figur Tuhan Yesus itu begitu banyak disukai orang. Ya, saya tidak berbicara tentang konteks ahli-ahli Taurat atau Farisi ya, tetapi kita bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus begitu diterima banyak orang, Saudara. Ketika dia mengajar, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti pengajarannya dia. Begitu banyak orang begitu mengagumi cara dia menyampaikan pengajaran. Dia juga pribadi yang berintegritas, yang menunjukkan kapasitasnya sebagai orang yang mengerti ya tentang kebutuhan orang, kemudian juga di dalam sikap berperilaku. Dia menunjukkan bagaimana kasih itu nyata di dalam kehidupannya. Apa yang dia sampaikan sejalan dengan apa yang dilakukan di dalam kehidupannya. Sehingga menjadi sebuah idola baru pada waktu itu, saudara. Tidak pernah sepi ketika Tuhan Yesus mengajar. Ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sosok figur Tuhan Yesus sebagai teladan, maka kita harus menyikapi secara pribadi. Ya, karena ini berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Supaya kita belajar untuk sama seperti Tuhan Yesus. Ironis sekali menjadi orang Kristen, tetapi kehidupannya tidak menyenangkan buat orang lain. Ada yang bilang, sis, ngapain dengan ibu itu? Aduh, kalau udah ngomong, mulutnya pedas banget. Lebih pedas daripada cabai rawit. Dia bilang, aduh, ngapain kalau dekat-dekat dengan dia begitu. Orangnya baperan, mudah tersinggung. Kalau dia sudah baperan, aduh, kadang-kadang gak enak ngomongnya. Nah, belum lagi dalam kehidupan yang lain, saudaraku ya. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang akan menentukan sebenarnya. Akan menentukan apa? Penilaian orang terhadap kita. Bapak Ibu, kita ada bukan untuk kita dipuji. Tetapi kita bagaimana kita ada di sini adalah sebagai sebuah representatif daripada Yesus sendiri yang hidup di dalam hati kita.
Ya dimanapun hari ini kita berada, kita harus menunjukkan bahwa iman kekristenan itu adalah iman yang berbeda. Kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Di dalam hubungan kita dengan status sosial kita di masyarakat, kita pun harus bisa menempatkan diri, menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam kita berperilaku, dalam kita berkata-kata, bahkan dalam kita bersikap, saudara, ini akan menentukan sampai di mana kekristenan kita ini. Ya, itu bisa menjadi satu penilaian yang baik dari orang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam satu Raja-Raja pasal 18, ya, satu Raja-Raja 18 ayat 41 sampai ayat 46, ya. Satu Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 46, ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Demikian kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia. Ya, Elia adalah seorang nabi besar, seorang nabi yang disertai oleh Tuhan. Bagaimana kecintaannya dia di dalam melayani Tuhan. Bagaimana integritasnya dia seperti itu. Bagaimana juga dia mengajarkan kekuatan iman di tengah-tengah kesulitan. Nah, ini sangat luar biasa kalau kita berbicara. Walaupun kita bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh yang lain. Katakan kita belajar seperti Nuh. Bagaimana Nuh tetap bisa menjaga iman percayanya di tengah-tengah kehidupan dunia pada waktu itu semakin hari semakin begitu jahatnya manusia. Kemudian kita belajar dari Lot. Bagaimana juga pada waktu itu dia ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang kehidupannya di dalam kenajisan. Dia tetap bisa mempertahankan eksistensi imannya dia. Dia bisa menjaga kemurnian imannya dia. Untuk dia tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dan tidak terkontaminasi kepada hal-hal yang tidak baik. Ya. Dan oleh sebab itu kita akan melihat ya, tokoh-tokoh ini menjadi sebuah panutan buat kita. Setiap kita mungkin kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Ya Abraham, kemudian Ishak, Yakub, kemudian kita belajar apalagi dari Yusuf, saudara. Ya, ini merupakan figur-figur teladan yang tidak hanya menyenangkan Tuhan, tetapi menyenangkan begitu banyak orang. Nah, oleh sebab itulah kini yang pada pagi hari ini, ya kita mau belajar untuk itu. Walaupun hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi satu pribadi yang menyenangkan Tuhan, begitu. Yang seringkali kalau di ibadah kita sering nyanyikan lagu itu. Tuhanku mau menyenangkanmu. Ya. Tuhan bentuklah hati ini. Lihat, menyenangkan itu dimulai ketika kita bisa membentuk hati kita, saudara. Nah, oleh sebab itu kita belajar hari ini, seperti apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan contoh-contoh teladan hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan Tuhan sepanjang kehidupannya. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia. Mari kita buka ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 46, ya. 1 Raja-Raja pasal 18 41 sampai dengan 46. Ayat 41 dan berkata demikian. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ya. Ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ini taat dia, bujangnya dan Ahab ini taat diperintahkan Elia. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44, pada waktu ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Israel. Luar biasa ya saudaraku ya kisah ini. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pribadi yang menyenangkan Tuhan itu ada 4 kriteria ya, ada 4 kriteria atau ada 4 ya yang menjadi tujuan seorang percaya menyenangkan hati Tuhan. Nah, keempat kriteria atau ciri daripada orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang pertama adalah saudara lihat di ayat yang 41. Ayat 41 berkata, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Saudara, ini berbicara tentang kisah tentang Elia, ya, hujan tidak 3 tahun tidak turun hujan. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku ya, pada kisah ini, Elia sedang memperjelas kepada Ahab bahwa hujan akan segera turun. Nah, waktu ini disampaikan, saudara, ini belum kelihatan, ya, karena ayat berikutnya mengatakan bahwa akan
kelihatan ya awan yang muncul dari laut yang seperti tapak tangan ini. Nah, kalau kita bicara pribadi yang menyenangkan itu, ciri yang pertama adalah pribadi yang beriman. Ini yang pertama, ya. Pribadi yang beriman adalah pribadi yang percaya. Nah, kita berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya namun tidak melihat. Sama seperti yang Tuhan Yesus bilang, ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi bukan kita harus lihat dulu baru kita percaya. Itu bukan iman namanya. Tetapi iman ini apa? Sesuatu yang belum kita lihat. Namun kita percaya akan ada hasil, akan ada sesuatu yang kelihatan. Akan ada sesuatu yang nyata begitu. Nah, ini berbicara tentang iman. Nah, iman ini adalah menjadi tolak ukur kehidupan kita, Bapak Ibu. Sampai sejauh mana iman percaya kita kepada Tuhan. Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang goyah imannya ketika menghadapi satu pergumulan, permasalahan yang dianggap di atas kemampuannya dia. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang beriman, dia tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan tahu kepada siapa dia memberikan kekuatan. Dia tidak pernah, saudaraku, lepas tangan ya. Artinya dia tidak peduli terhadap anak-anaknya yang hidup di dalam tekanan satu persoalan masalah, kemudian dia biarkan sampai jatuh tergeletak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya selalu imani, di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupan kita, hari-hari ini Pak Bu, kita punya persoalan. Karena selalu saya katakan bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menunjukkan kapasitas iman kita. Justru di tengah badai persoalan, di sanalah iman kita bekerja. Jangan kita sebagai anak Tuhan, kita mau seperti orang yang di luar Tuhan. Sepertinya hidupnya nyaman. Kita hanya melihat sesuatu dari luar. Ya. Padahal kita belum tentu. Padahal belum tentu, saudara, kehidupan mereka itu senyaman seperti apa yang kita nilai. Bisa saja pembunuhan ini sebenarnya jauh lebih berat daripada. Cuma kadang-kadang ada beberapa orang suka membanding-bandingkan. Kadang-kadang suka melihat ya, ukuran kesuksesan itu dilihat dari segala sesuatu yang dia miliki dengan orang lain begitu. Nah, saya mau bilang bahwa iman di dalam Tuhan bukan yang seperti itu. Ya, iman yang di dalam Tuhan itu percaya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi hari ini, entah sakit penyakit kah, entah masalah ekonomi kah, entah masalah hubungan di dalam keluarga, entah di dalam pekerjaan, segala sesuatu yang mungkin hari ini sedang kita hadapi, itu adalah sedang melatih iman kita. Seberapa besar iman kita bisa kita andalkan menjadi satu cara menyikapi ya dan menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan Yesus itu baik kalau kehidupan kita selalu semuanya tenang ya, tidak ada ombak, tidak ada angin begitu. Semuanya fun-fun saja, enak-enak saja. Dari mana kita bisa membuktikan kedewasaan iman kita? Ya, jadi jangan berpikir bahwa ketika ada masalah itu menyebabkan kita introspeksi diri dan mengatakan bahwa oh ini adalah sesuatu mungkin yang Tuhan nggak mau dari saya. Atau mungkin hari ini Tuhan berarti nggak mengasihi saya. Selalu berpikir dengan sudut pandang yang negatif. Nah, orang yang beriman tidak pernah memandang setiap persoalan, keadaan, situasi dengan sudut pandang iman atau sudut pandang pikiran yang negatif, saudara. Makanya kita mesti belajar tentang hal itu. Waktu saya ada di Jepang beberapa tahun yang lalu, saudara, cukup lama tinggal di sana. Saudara tahu kehidupan orang Jepang seperti apa. Ketika saya ada di sana, saudara, saya berusaha untuk tidak terpengaruh dengan kehidupan bebas di Jepang. Kemudian dengan cara-cara mereka dalam berkata-kata, cara-cara mereka memperlakukan orang lain, begitu ya. Saya tidak terpengaruh tentang hal itu. Kemudian saya tetap harus menjadi satu pribadi, ya, pribadi yang sama. Baik saya ada di Indonesia maupun ketika saya ada di Jepang. Saya harus jadi satu pribadi yang tidak hanya menyenangkan manusia, tetapi saya juga menyenangkan Tuhan. Bagaimana? Ya, saya harus memberikan sebuah contoh keteladanan di dalam setiap kehidupan. Apalagi ini orang yang bukan seiman, agamanya berbeda, keyakinannya, gitu. Bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda. Saya harus tetap menunjukkan eksistensi saya sebagai anak Tuhan. Contoh, ketika saya memulai sebuah pekerjaan, sebelum mulai, saya selalu duduk untuk berdoa. Saya cari tempat, bukan di depan orang, saudaraku. Ya, saya selalu menghindari untuk berdoa, sama seperti Tuhan Yesus kan. Kalau Tuhan Yesus berdoa, dia pagi-pagi dia kan tidak menampakkan diri untuk dilihat orang seperti orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tidak. Tetapi saya mengambil satu tempat di mana saya ada satu tempat yang kosong dan saya berdoa di sana. Dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong pekerjaan saya hari ini. Tuhan tolong apa yang saya kerjakan hari ini semua dapat berjalan sesuai dengan prosedur di dalam pekerjaan. Saya bisa menyenangkan atasan saya bisa menyenangkan sahabat-sahabat saya, just secara tim. Nah, akhirnya saya berdoa, setiap pagi itu saya berdoa. Makan saya berdoa. Saudara, ternyata waktu saya berdoa duduk di bawah ya, di tempat yang agak sepi begitu. Ternyata beberapa kali orang Jepang suka lihat. Lantas apa yang dia lakukan kepada saya? Satu kali dia bertanya,
Dia bilang, "Kamu Kristen ya?" Dia bilang. Tanya, "Iya, Kristen." Kamu dia bilang, "Oh, Yesus sama ya?" Dia bilang ya, "Oh, Tuhan Yesus ya?" Mereka tahu tentang Tuhan Yesus, begitu. Lantas saya bilang, "Iya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan." Sama seperti yang kau katakan ya. Lantas apa yang terjadi? Kami ngobrol tentang kekristenan. Ketika kami ngobrol tentang kekristenan biasa Bapak Ibu ya, ada yang pro dan yang kontra. Dan satu kali saya berhadapan dengan orang yang kontra. Nah, satu kali ketika kami makan siang, istirahat, biasa kami bergantian, saya turun di bawah, saya makan. Waktu saya berdoa, saudara saya nggak tahu, ternyata ada satu sahabat yang memang dekat sebenarnya orang Jepang. Dia turun ke bawah, dia ada di depan wajah saya ketika saya sedang berdoa. Setelah saya berdoa, saya mengatakan dalam hati saya, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sediakan buat saya. Kemudian ketika saya membuka mata, dia sedang ketawa-tawa di depan saya. Dia sedang ketawa-tawa sambil dia goyang-goyang kepala, dianggap seperti sebuah adegan yang lucu gitu. Kemudian dia mulai berkata-kata dengan bahasa dan penilaiannya dia. Dan dia berkata begini, saudara. Ngapain sih berdoa? Dia bilang. Dengan bahasa Jepang tentunya dia berkata, ngapain berdoa? Dia bilang. Nggak perlu. Dia bilang apa? Kami sama itu inai. Dia bilang. Artinya bahasa Jepang itu kami sama. Tuhan itu tidak ada. Nah, waktu dia ngomong seperti itu, dia bilang, lu bodoh. Dia bilang. Dia bilang dengan bahasa pergaulan yang cukup kasar. Dia berkata, oh my baka. Dia bilang. Lu bodoh ya. Dia bilang. Tuhan tuh nggak ada. Dia bilang. Asal diri kita kuat. Asal diri kita kuat. Dia bilang. Maka ya udah. Dia bilang. Kita bisa lewatin semua. Dia bilang. Yang penting diri kita. Dia bilang. Bukan Tuhan. Nah, waktu dia ngomong seperti itu, saya mulai sabar. Sebenarnya saya mulai terpancing tuh, saudara. Mulai terpancing. Kenapa? Karena menurut saya ada satu pelecehan ketika saya sedang berdoa. Begitu. Nah, saya merasa bahwa dia terlalu campur tangan, terlalu kepo nih ketika saya sedang berdoa. Gitu. Sampai akhirnya dia meledek saya terus. Saudara. Dan saya ada terpancing pada waktu itu. Dan akhirnya saya membentak dengan suara keras dan saya mulai tunjuk-tunjuk dia. Nah, di situ kemudian akhirnya saya sadar, saudara. Saya sudah berkata-kata sesuatu yang kasar. Saya mulai terpancing, membalas respon yang tidak benar itu dengan tingkat emosi yang cukup tinggi pada waktu itu. Lantas saya merenungkan ya, betapa bodohnya saya pada waktu itu. Harusnya saya memahami, saya mengampuni, memaafkan. Kenapa? Ya karena mereka tidak tahu. Mereka nggak kenal Yesus begitu. Jadi bagaimana mereka yang tidak kenal ini harus, saudara, bukan hanya mereka melihat keteladanan, tetapi bagaimana kita juga bercerita tentang Tuhan Yesus. Pribadi yang menyenangkan itu. Pribadi yang amat sangat menyenangkan. Harusnya seperti itu. Jadi pada waktu saya sadar cepat-cepat, saya datangi kemudian saya minta maaf. Biasa orang Jepang ya, saudaraku ya. Saya minta maaf sambil saya menunduk ke bawah. Saya bilang, maafkan. Saya bilang begitu. Apa terjadi? Suasana cair. Kemudian ya tidak seperti apa-apa. Besokannya, ketika saya seringkali berdoa dan dia lewat, dia sudah mulai memahami. Dia sudah mulai tahu. Saudara tahu nggak? Sejak dari peristiwa itu, saudaraku, dia membangun keakraban dengan saya. Ternyata apa yang dia lihat, dia nilai, itu menjadi sesuatu pertimbangan, pemikiran di dalam dirinya dia. Sebenarnya orang yang suka berdoa, orang yang taat seperti Tuhan, bagaimana sih kehidupan? Oh, ternyata dia mengamati. Setelah dia mengamati, oh dia menjadi akrab. Dia mulai senang dengan saya. Saya punya hobi yang sama, kalau liburan waktu di Jepang suka mancing, kemudian dia juga hobi mancing. Sampai akhirnya diajak. Nah, kami jadi teman akrab. Pada waktu kami kembali ke Indonesia, saudara, dia menangis kehilangan. Dia merasa kehilangan teman yang begitu dekat, teman yang mau mengerti. Ketika dia sedang berbicara tentang pengumuman permasalahan, bahkan saya juga suka mendoakan dengan cara saya berdoa kepada dia, saudara. Ya, ini belum jadi hamba Tuhan nih, belum jadi pendeta, jauh banget. Nah, saya sering memberikan dia kekuatan, ya, berdasarkan apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan, bahwa dengan istri kamu harus bersatu, rukun, nggak boleh kamu menindas istri kamu, karena orang Jepang biasanya begitu ya, memandang perempuan itu sedikit lebih rendah begitu. Lantas saya jelaskan bagaimana saya dengan istri saya, kamu bisa lihat sikap saya memperlakukan dia, memberikan saya penghargaan begitu ya. Ini harus menjadi sebuah teladan yang saya sampaikan kepada dia. Dan pelan-pelan, step by step, dia mulai belajar. Nah, dari sini Pak Bu, kita bisa melihat ternyata ketika kita menjadi seorang teladan, kita memperlihatkan, mempertunjukkan bahwa kita ada menjadi satu pribadi yang tidak menyenangkan Tuhan dan kita harus beraplikasi di dalam kehidupan kita bisa menyenangkan orang lain dan juga menjadi pribadi yang menyenangkan, maka kita perlu proses dan proses itu harus kita lakukan. Kita harus menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, niscaya orang bisa melihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang menyenangkan buat semua orang, khususnya buat mereka. Nah, dari situ kami punya hubungan yang baik. Bahkan ketika kami berpisah, semua sahabat-sahabat mereka merasa kehilangan. Mereka telepon, ya ke Indonesia mereka telepon.
Kemudian dia bilang minta nomor telepon rumah. Saya kasih nomor telepon rumah karena waktu itu masih ada telepon rumah bersama dengan mama waktu itu. Saya belum bisa rumah. Dan saya kasih nomor berikutnya rumah yang baru. Mereka sering telepon. Mereka sering ngobrol. Mereka kangen. Mereka bilang. Bahkan bos sampai bilang, satu kali kamu mau kembali. Ya saya tunggu kamu. Akhirnya saudara apa yang terjadi? Hubungan itu, komunikasi itu sampai dengan hari ini terbangun dengan baik. Itu yang pertama, masalah relationship, hubungan kita. Ketika kita belajar dari pribadi yang menyenangkan, kemudian kita juga belajar melihat contoh keteladanan itu, kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saya lakukan itu, dan ternyata saudaraku, ini bukan berbicara tentang saya sebenarnya, tetapi bagian daripada kehidupan yang saya pernah alami tanpa saya sadar. Ternyata saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kerjakan, kita mencontohnya Bapak Ibu, dan semua itu bisa sama seperti apa yang Tuhan dapatkan pada waktu dia ada di dalam dunia ini. Dia sebagai guru yang agung, dia mengajar, ya dia banyak disenangin orang. Itu yang pertama, pribadi yang beriman, percaya kepada Tuhan, walaupun tidak melihat dan harus minta bukti. Itu pertama. Yang kedua, saudara lihat ayat yang ke-42. Ayat 42 berkata demikian. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Untuk apa nih kita lihat penjelasannya. Lalu siapa ini? Elia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia datang untuk berdoa dan mengucap syukur. Ciri kedua atau kriteria kedua, orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang berdoa. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan doa anak-anak Tuhan hari-hari ini, khususnya anak-anak muda. Saya selalu mengingatkan ke anak-anak saya, mereka yang masih muda ini, supaya jangan pernah lupa engkau berdoa. Ya. Kapan kau berdoa, kau tentukan waktumu. Jangan sampai dalam satu hari kau tidak berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya berdoanya pada waktu makan, apalagi waktu kumpul-kumpul makan. Aduh, ya kita cuma pada waktu kumpul-kumpul doang makan di dalam nama Yesus, ya mereka tahu orang Kristen, tetapi di luar itu yang nggak pernah berdoa. Saudara, selalu saya ingatkan kepada jemaat yang saya pimpin bahwa jangan jadikan doa sebagai kewajiban. Ya, jangan jadikan doa sebagai kewajiban, tapi jadikan doa sebagai sebuah kebutuhan. Karena kalau kita berbicara soal kebutuhan itu sama seperti nafas, oksigen yang kita hidup. Kebutuhan itu sama seperti ketika kita minum, ketika kita haus. Sama seperti kita makan, ketika kita dalam keadaan lapar. Kenapa kita tidak tempatkan doa menjadi sebuah? Ingat, doa bukanlah kewajiban. Doa orang Kristen berbeda dengan agama seberang. Agama seberang itu ada kewajiban. Saudara tahu apa bedanya kewajiban dengan sebuah kebutuhan? Kewajiban itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Kalau saya berdoa, ya, maka ada janji. Janji di sana ada penegasan. Penegasannya, oh kau akan mendapatkan pahala ini, berkat, dan seterusnya. Tetapi kalau kau tidak lakukan doa, ya, maka akan ada sanksinya. Itu berbicara soal kewajiban. Maka sebenarnya orang takutnya kepada siapa? Takutnya kepada sanksinya atau takutnya kepada Tuhan? Takutnya kepada sanksi. Contoh ya. Kalau kamu nggak berdoa, Tuhan akan melemparkan kamu masuk ke dalam neraka. Kalau Tuhan berkata, kalau misalkan hamba Tuhan berkata, ya, Tuhan akan melemparkan kamu ke dalam neraka. Apakah demikian? Tentunya iya, karena biasanya orang yang melakukan perbuatan dosa tidak berkenan di hadapan Tuhan, gaya hidupnya adalah mereka tidak suka berdoa. Tentu akan dampak konsekuensinya nanti ada seperti itu. Tetapi bukan mutlak karena hanya berdoa, tidak. Saudara. Nah, makanya saya selalu bilang, mereka lebih takut kepada apa? Takut ancamannya, bukan takut kepada Tuhan. Bagaimana hari ini kita menempatkan rasa takut kita kepada Tuhan, takut kepada sanksinya, atau memang takut karena hormat kita kepada Tuhan? Takut karena kecintaan kita kepada Tuhan. Mau nggak kita merendahkan diri di hadapan? Saya selalu ingatkan, you boleh berhasil dah, boleh hebat dah dalam pencapaian prestasi, tetapi di hadapan Tuhan, you harus merendah. Saya yakin kalau kau memulai merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang memberikan nafas kehidupanmu, maka saya yakin, ya, ketika kau membungkuk kepada Tuhan, kau sedang rendah hati kepada Tuhan, maka kau akan menjadi satu pribadi juga yang rendah hati kepada sama. Kau nggak pernah mengukur segala sesuatu berdasarkan apa yang kau miliki. Karena akan membuatmu sombong akhirnya. Kenapa? Karena seorang akan mengukur, oh ini nggak standar nih. Satu, pendidikan kalah, nggak standar, nggak level. Oh ini sopir, sorry nggak boleh dekat-dekat dengan kita. Oh ini pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, oh sorry nggak level. Bagaimana hidup kita bisa menjadi menyenangkan pribadi yang menyenangkan orang lain, juga menyenangkan pribadi Tuhan. Sementara dia berdoa kepada Tuhan, sementara ketika dia praktek, dia menjadi orang yang tidak disukai. Tidak seperti itu. Saya percaya orang yang taat kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia juga menjadi pribadi yang juga menganggap semua orang itu sama.
sama seperti Tuhan, memperlakukan semua sama. Tidak ada seorang pun yang Tuhan beda-bedakan. Tidak ada. Dan oleh sebab itu kita harus belajar. Nah, pribadi yang berdoa, saudara. Kita berkata doa orang benar besar kuasanya. Artinya apa? Kalau doa kita menjadi doa yang penuh dengan kuasa, maka syarat utama adalah kita menjadi orang yang kita harus belajar dari kebenaran. Dan kemudian, saudaraku, kita mengaplikasikan itu, menghidupi kebenaran itu dari diri kita kepada orang lain. Ya, jadi pribadi yang kedua adalah pribadi yang suka berdoa. Yang ketiga, saudaraku, ya, apa sih kriteria dari seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Yang ketiga adalah saudara menjadi pribadi yang tekun. Coba saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 43 sampai dengan 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Satu nasihat yang bijak disampaikan oleh Elia, saya suka di ayat 44 yang terakhir. Dikatakan pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, ini luar biasa ya. Dia tahu akan ada hujan yang akan turun. Dan pasti dia akan kehujanan. Tetapi Elia bilang, lebih baik kami mendahului sebelum awan itu semakin banyak, semakin gelap langit itu dan kemudian turun hujan lebat. Kau pergi. Tetapi bukan itu, saudaraku. Ya, saya kagum dengan Elia ya. Seorang nabi yang betul-betul bijaksana. Ya, sangat luar biasa ini. Makanya Tuhan memakai dia menjadi seorang hamba besar, hamba Tuhan besar ya. Dia menulis 2 kitab ya. Makanya dia masuk dalam kriteria sebagai nabi besar dengan 2 kitab yang ditulis, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa poin yang ketiga itu apa? Kita harus tekun. Jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan adalah pribadi yang sabar, menantikan segala sesuatu. Ada proses dan waktunya. Berapa banyak sih orang sudah melakukan poin pertama, poin kedua, berdoa, tetapi mereka tidak sabar menantikan segala sesuatu. Keinginan orang Kristen hari ini adalah memaksakan keinginan mereka untuk Tuhan turuti, untuk Tuhan buktikan begitu. Kenapa kadang-kadang Tuhan seakan-akan tidak mendengar doa kita? Kita nggak pernah tahu kadang-kadang maksud dan rencana Tuhan. Kenapa Tuhan tidak izinkan doa kita terjawab secara instan? Karena bisa saja, saudara, ketika Tuhan izinkan itu bukan mau dan rencananya Tuhan dalam hidupnya dia. Sehingga, saudara, dan juga tidak mungkin begini, bukan tidak mungkin. Bisa saja, saudara, doanya tidak dijawab pada waktu itu, karena bisa saja ketika kau dijawab, hatinya bisa tertimpa. Ada banyak alasan-alasan, saudara, bisa membuat seseorang yang tadinya imannya bertumbuh, tetapi kalau ada satu keinginan, yang keinginan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak mungkin untuk mengabulkannya. Tetapi saudara, ada doa yang dijawab oleh Tuhan, ya, ada jawab doa, tetapi ada waktu dan prosesnya. Ada kairosnya Tuhan yang akan turun tepat pada waktunya, begitu. Jadi selama proses itu berlangsung, Tuhan melihat hati kita. Dia berbicara tentang ketaatan kita seperti apa. Dia akan menilai itu. Dia akan melihat bagaimana ketekunan kita melakukan segala sesuatu, tentu berkaitan dengan kemengertian ya bahwa yang saya kerjakan ini adalah juga yang Tuhan mau, begitu. Dia sabar melakukan itu. Sarah tidak sabar. Tuhan bilang tahun depan kau akan punya anak. Tapi dia menjawab dengan merecehkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu menjadi orang Kristen, kerjakanlah segala sesuatu tugas tanggung jawab kita dengan Tuhan. Saya memulai pelayanan saya ini, Bapak Ibu, ya, dengan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Saya mulai dari bawah pelayanan. Saya nggak langsung tiba-tiba jadi pendeta, apalagi menerima mahkota begitu. Mahkota maksudnya apa? Pendelegasian. Kalau bapak saya pendeta, ya karena dia mau pensiun, tiba-tiba saya langsung naik jadi pendeta. Saya tidak seperti itu. Saya memulai pelayanan dari bawah, Bapak. Mulai dari bawah, mulai dari Asia. Yang waktu jadi Asia, saya lihat bagaimana orang memperlakukan saya sebagai seorang Asia. Ya, ketika ada hujan, saya keluarkan pakai payung dan mereka meresponi dengan nada-nada yang ya rasa-rasanya seperti apa begitu ya. Nggak apa-apa begitu ya. Secara manusia memang, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kita bukan mau dihormati, kita bukan mau dihargai, tidak. Tetapi seharusnya memang kita sebagai sesama manusia, kita harus saling meresponi dengan respon yang baik, menghargai sesama. Nah, satu kali ada orang turun dari payung pakai mobil baru nih, saudara. Mobilnya ngambang bintang di depan 3 tuh. Satu kali dia turun, namanya Asyir ya, saya ambilin payung begitu, saya payungin.
Selesai saya payung, saya antar masuk, nyelonong aja, nyelonong aja. Makanya ini kita perlu belajar tentang etika Kristen. Ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen tahu firman, jago teologi, etikamu tidak ada. Kita perlu belajar karena etika itu sangat menentukan bagaimana orang menyenangkan hidup, menyenangkan Tuhan kita nih yang kita layani dan juga respect dengan kita atau tidak. Gitu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ya, peristiwa itu akhirnya secara manusia tidak enak. Tetapi saya sudah sering mengalami itu. Dari awalnya kesel gitu, sedikit emosi begitu. Ya, lama-lama terhati dengan baik. Bagaimana juga ketika mereka yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang lebih tinggi nih, sebagai diaken, dia melihat kami sebagai pengerja biasa. Waduh, saudaraku, kapasitas rohaninya merasa paling jago. Saya ngalamin itu semua. Makanya ketika saya hari ini menjadi seorang gembala jemaat, saudara, saya beranjak ke semua pada jemaat. Apa yang pernah saya dapatkan seperti itu, saya latih dengan baik anak-anak. Ya, saya ajar, saya ingatkan, saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Bahkan sampai ya sesuatu yang mungkin nggak enak begitu ya. Dengan sikap dan penegasan ya, kemudian juga cara-cara mereka menegur begitu. Nah, namun semua pekerjaan itu saya lakukan yang semampu saya dengan tekun, dengan baik saya lakukan. Kenapa? Karena saya ingatkan begini, saudara bekerja, saudara melayani, baik itu di keluarga maupun di marketplace, ingat, saudara harus pegang prinsip, pegang prinsip. Di kitab Kolose pasal 3 berkata bahwa kalau kau mengerjakan sesuatu, ya seolah-olah kau harus berikan kepada Tuhan. Memang harusnya seperti itu. Kita harus ingat, apa yang kita kerjakan hari ini bukan buat kita loh. Bukan buat kita. Tetapi kita kerjakan buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah mempercayakan pekerjaan itu buat kita. Bisnis itu kepada kita. Yang sudah memberikan pasangan hidup yang terbaik. Istri sebagai seorang penolong. Anak-anak sebagai bagian daripada tanggung jawab yang Tuhan titipkan buat kita. Maka kita harus lakukan itu dengan baik. Ada ketekunan yang harus dibangun. Ketekunan untuk kita menjadi seorang imam yang baik di dalam rumah tangga. Ya, kita mulai belajar dengan baik. Kemudian semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu perlu waktu. Nah, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan begitu, tekun. Berkaitan dengan kesabaran. Lakukanlah, Bapak Ibu, sesuai dengan kapasitas saudara hari ini. Sabar, dan ingatlah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Satu kali waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan akan turun buat saudara. Saudara jangan mengeluh di dalam pekerjaan. Pak, saya kerja bertahun-tahun. Gaji cuma sekian. Jabatan cuma seperti ini. Saudara saudara harus jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak suka dengan anak-anaknya yang suka bersungut. Jangankan Tuhan, saya nggak suka kalau anak saya bersyukur gitu. Kenapa? Menandakan bahwa dia adalah orang yang tidak mengucap syukur dan tidak mengerti tentang apa yang ada di hati orang tuanya. Mari kita mengerjakan ini dengan kedekunan, kedisiplinan. Kerjakanlah itu dengan hati yang sukacita di hadapan Tuhan. Sama seperti Yusuf. Dia mengerjakan sesuatu. Lihat progres kehidupannya dia. Dia tertolak, dia dibuang, ya sampai dia mendapatkan satu posisi yang Tuhan berikan. Ingat saudaraku, membangun segala sesuatu ya dimulai harus dari tangga yang paling bawah. Saudara tidak mungkin bisa lompat ke tangga yang terakhir. Tidak mungkin. Sama dengan segala sesuatu yang kita mulai hari ini. Kita bangun mulai dari tangga yang paling bawah. Pelayanan yang saya bangun juga mulai dari bawah. Mulai tahap demi tahap mulai naik. Mulai naik, mulai naik, mulai naik. Sampai kepada puncak yang tertinggi hari ini. Itu karena apa? Karena Tuhan yang mempercayakan. Dan ada waktu yang tepat yang Tuhan berikan untuk kita. Saudara, di dalam menunggu proses, seringkali kita tidak sabar. Seringkali kita mengeluh kepada Tuhan. Seringkali kita merasa capek. Seringkali kita merasakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang merasanya jauh daripada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak pernah mendorong kita. Itu yang sebenarnya melemahkan. Saya selalu bilang, kuatkan hatimu dulu. Kalau kita tidak kuatkan hati kita, Bapak Ibu, seringkali kita menyerah di tengah jalan. Kita menyerah di dalam siap menghadapi keadaan yang seakan-akan menurut kita itu adalah situasi yang sulit. Nah, oleh sebab itu kita kuatkan hati. Mari kita belajar dengan tekun, dengan sabar. Dengan sabar, dengan sabar. Tetap bersukacita jalani kehidupan ini. Dan satu sifat manusia, jauhi dengan orang dunia yang suka membanding-bandingkan. Ada lagu kemarin dari Farel, tahun kemarin ya, nyanyikan di istana, ojo banding-banding. Nggak usah banding-bandingkan kehidupan kita. Kita harus melihat hanya ke atas, kepada sosok figur Tuhan yang mengasihi. Yang mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu, mengasihi orang tuamu, mengasihi keluarga besar kita. Figur itu yang harus menjadi pusat yang kita lihat. Nggak usah lihat yang lain. Biar hati kita ini tetap terjaga murni. Orang yang tekun di dalam Tuhan adalah orang yang betul-betul dia bisa menjaga hatinya dengan baik. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada karena sana tempatnya kehidupan. Poin yang ketiga. Poin yang keempat yang terakhir. Kriteria pribadi yang menyenangkan hati Tuhan adalah yang keempat. Ya, pribadi yang penuh dengan kuasa. Coba saudara lihat,
di ayat yang ke-36 sampai dengan 38. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 38. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 38. Ayat 36 berkata bahwa kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala sesuatu." Ini rendah hati banget, ya. Ayat 37, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah Allah yang membuat hati mereka tobat kembali." Ayat 38 yang terakhir, "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Saudara lihat, ya. Pribadi yang ketiga adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Ya, pribadi yang penuh dengan kuasa. Nah, dari mana kuasa itu didapat? Saudara, kuasa itu didapat adalah kuasa daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini kita melihat ayat 36 sampai dengan 38, itu menunjukkan kita ini hanya sebagai perantara. Kita ini hanya sebagai saluran, ya, yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Udahlah, nggak usah sombong dengan apa yang kita capai hari ini lewat pelayanan. Ya, saya selalu mengingatkan kita semakin dipakai Tuhan harus semakin rendah hati. Jangan pernah bangga dengan pelayanan kita. Ya, beberapa orang saya melihat rekan-rekan pelayanan tanpa menghakimi. Mereka selalu bangga dengan pelayanannya. Mereka selalu posting pelayanan mereka ini. Saya punya Facebook, saya punya Instagram. Kalaupun saya posting itu hanya pelayan di gereja saya untuk tamu. Ada untuk tamu, ya, untuk tamu. Dan kalau pelayanan di luar gereja termasuk saya nggak pernah posting. Untuk apa, saudaraku? Sebab pelayanan itu, ya, pelayanan itu bukan dilihat karena flyer kita, bukan dilihat karena nama kita, bukan karena titel teologi kita, bukan. Yang Tuhan mau adalah apa yang dipercayakan oleh Tuhan lewat pelayanan kita lakukan, kita kerjakan. Dasarnya adalah kerendahan hati bahwa ini adalah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Kita ini hamba, nggak lebih daripada itu. Kita tetap adalah orang-orang yang bawah, ada di bawah. Yang bosnya utama kita adalah Tuhan. Makanya ketika penyampaian firman, kita harus sampaikan itu adalah Tuhan. Ya, khotbah-khotbah yang hari ini saya selalu lihat, ya, mereka hanya berbicara tentang kesuksesan hidup yang dia raih. Berapa yang dia bicarakan tentang Tuhan Yesus? Hampir tidak ada. Yang dia ada pencapaian-pencapaian tentang kehebatannya dia, ini, itu, dan seterusnya. Saya selalu mengingatkan buat teman-teman, ya, junior saya di bawah pembinaan yang saya nih, di bawah saya, supaya kita rendah hati. Nggak usah pelayanan kita diketahui manusia. Nggak usah sombong dengan apa yang sudah kita capai. Pelayanan di gereja besar begitu, ya, posting, waduh, ini itu nggak perlu. Kalau kita mau posting, kita bagikan sesuatu yang berkaitan dengan berkat, itu nggak masalah, saudara, ya. Tapi kalau kita seakan-akan bangga hanya dengan pelayanan ini saja, bukan bangga dengan Tuhan, betapa kelirunya, ya, orang tersebut menjadi hamba Tuhan. Makanya selalu saya bilang, Tuhanlah yang berkarya ke kita. Kalau kita hanya punya kuasa, dipercayakan Tuhan dengan karunia untuk kesembuhan, kita berdoa, ada kuasa dinyatakan. Bukan karena kita, bukan karena kita hebat, karena Tuhan yang berkenan. Satu kali orang ketika menghadapi kesombongan, bahwa seakan-akan karena dia hebat, you akan mengalami nasib sama seperti Raja Saul, akan ditinggalkan oleh Tuhan. Mau pilih mana? Ya, mari Bapak Ibu. Apapun sekali lagi saya ingatkan, yang kita kerjakan hanya satu fokus dan tujuannya, menyenangkan Tuhan. Sama seperti lagu. Ku mau menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkan sejak kapan? Sejak kita percaya kepada Tuhan sampai kita selesai menutup mata di atas muka bumi ini. Kehidupan kita tetap harus menyenangkan Tuhan. Setiap hari kita harus menyenangkan Tuhan. Karena itulah tujuan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang menyenangkan Tuhan, maka yang pertama adalah seorang pribadi yang beriman. Yang kedua, pribadi yang berdoa. Ketiga, pribadi yang tekun. Pribadi yang keempat adalah pribadi yang memiliki kuasa. Ya, nah, inilah firman Tuhan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum saya kembalikan kepada moderator, kita berterima kasih mengucap syukur untuk firman pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami semua. Di mana kami belajar untuk kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, dan pada akhirnya bisa menyenangkan sesama kami. Lewat iman kami di dalam Tuhan. Lewat pertumbuhan, pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, diagukan lewat kehidupan kami. Kami tidak ada apa-apanya, kami ini nothing Tuhan.
Kami ini tetap adalah seorang hamba, tidak lebih daripada Engkau sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau belajar tetap terus rendah hati, Bapak. Bukan karena hebatnya kami, tetapi karena Engkau yang berkenan atas kami, Tuhan. Sehingga kami boleh melayani, kami boleh melakukan semua pekerjaan-pekerjaan pelayanan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, Bapak. Kami siap untuk menjaga hati ini, untuk hati kami tidak menyimpang. Untuk hati ini, Tuhan, memancarkan kehidupan buat orang lain. Pujilah namamu, kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Shema Adonai, menjadi berkat tidak hanya bagi Indonesia, juga bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Ibu Hedi dan tim dan semua pengurus di Shema Adonai menjadi alat kepanjangan Tuhan yang memberikan dampak kehidupan bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dedi Kurniawan yang telah membawakan renungan di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, selanjutnya kita mengangkat lagi satu pujian buat Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih atas pujian lagunya. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudariku, kita mengangkat kedua tangan kita untuk memperoleh berkat dari Tuhan, dan doa berkat blessing akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, mari Bapak Ibu kita sekali lagi berdoa, tundukkan kepala, ucap syukur untuk kebaikan Tuhan pagi hari ini bagi kita semua. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan buat ibadah 1 jam pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami datang kepada Tuhan merendahkan diri, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan persekutuan kami dengan saudara-saudara iman kami, bahkan juga dengan Tuhan terjalin semakin hari semakin dekat Tuhan, semakin intim.
Kami percaya Tuhan di dalam kami membangun keintiman dengan Tuhan dan kepada sesama Tuhan. Di sanalah ya Tuhan kasih yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami itu boleh nyata Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini apa yang kami kerjakan semua layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sebelum kami terima berkat, lewat doa berkat pada pagi hari ini, kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan ada shalom atas Indonesia. Tuhan memberkati setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari DPR, MPR, DPA, MA, BPK, semua Tuhan ke bawah kepada pemerintahan-pemerintahan kota, pemerintahan-pemerintahan daerah, bahkan sampai juga lingkungan terkecil, RW dan RT, di mana kami boleh tinggal ya Tuhan. Kami berdoa NKRI terjaga dengan baik. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan menjaga melindungi bangsa kami dari perpecahan. Dan oleh sebab itu kami yakin Tuhan, Indonesia ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat calon presiden, wakil presiden yang akan segera Tuhan ditetapkan dan kemudian akan berkampanye dan kemudian akan dilangsungkan pemilihan umum tahun depan. Bapak, hamba-hambamu berdoa kiranya kau pilih Tuhan pemimpin yang terbaik, yang tepat Tuhan, untuk memimpin bangsa negara kami. Pemimpin yang berhikmat, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mempersatukan setiap elemen anak bangsa di negara ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami terhindar daripada konflik dan perpecahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pemilu kami akan berjalan dengan aman. Tuhan memberkati TNI, Polri, dan semua aparat yang membantu di dalam pelaksanaan pemilu nanti, sehingga pemilu dapat berjalan dengan tertib, tenang, dan lancar, tidak mengganggu stabilitas keamanan politik, bahkan stabilitas ekonomi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akan berpisah pada pagi hari ini, kami buka hati kami Tuhan, kami angkat tangan kami pandang wajah Tuhan, untuk kami terima berkat yang daripadamu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati. Bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pandanglah wajah Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Perlindungan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai. Menjemput kita, menjadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Thank you buat hari ini Bu Heni dan tim. Terima kasih buat Bapak-Bapak semua yang luar biasa yang sudah hadir bersama-sama dengan kita dan terus akan menjadi berkat di dalam kehidupan Bapak-Bapak semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Didi Kurniawan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih banyak telah bersama-sama kami dalam renungan pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di esok hari dengan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.